14 minggu dan kita sampai pada titik yang paling membawa kita kepada perjumpaan dengan Yesus ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mencoba mengingat kembali dalam khususnya 3 minggu terakhir ini, sambil nanti saya antar dalam doa, coba kembali sentuh pengalaman personal Bapak Ibu dengan Yesus. Dan Yesus itu kita jumpai di dalam pengalaman konkret. Yesus yang hadir dalam orang-orang yang sehari-hari kita temui dan hidup bersama di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pelayanan. Dan wajah-wajah Yesus itu adalah wajah-wajah manusia yang sungguh memancarkan suatu pengalaman akan kasih, pengalaman akan harapan, dan pengalaman akan kekekalan berupa kenangan yang menyentuh hati kita. Semua pengalaman yang menyentuh itu adalah dapat kita katakan atau kita amini sebagai pengalaman akan Allah. Dan Allah yang hadir secara nyata itu kita mengimani dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang kiranya selalu Ibu Teresa wartakan dengan aithirst. Memuaskan dahaga Yesus artinya kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menemukan wajah Yesus dalam dahaganya dalam orang-orang yang kita temui dalam hidup kita sendiri. Mari kita bersama-sama mencoba mengingat semua pengalaman itu. Saya balik dinamikanya. Saya akan memutarkan video yang sudah selalu kita lihat juga bersama-sama. Coba Bapak Ibu temukan dalam dinamik. Romo sorry, di-unmute dulu ya. Mari kita lihat video ini, dan dalam video ini kita menemukan pengalaman perjumpaan Bapak Ibu dengan Yesus melalui apa yang kita lihat. Saya hanya mengambil satu bagian yang kehadiran Tuhan ya. Externally you see just pride, but it is Jesus. Externally you see just the poor person, but it is Jesus. Difficult to explain. It's a mystery of love. It's one of those things that human mind cannot reach. But we have to bend. It is He. It is Him we receive, and it is Him we serve. Our love for Christ in action is serves Him and the poor. Because He said very clearly, whatever you do to the least of my brethren, do it to me. And to make sure that we understand, He said at the hour of death we are going to be judged what we have been. I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was sick, and in prison you visited me. I was homeless and you took me in. Come, O blessed of my Father. A young girl and a young boy. That's why right from the beginning, even the youngest sisters have to be taught of that presence in the Eucharist and His presence in the poor. And that these two presence, that's only one presence actually. These two, like two loves, but actually it's one love. That's why we begin the day with prayer, we begin with Mass, we begin with Holy Communion. Only after we have received Him as bread of life,
He has made himself bread of life to give us life. And that receiving of that life gives us the strength and the courage and the joy and the love to touch him, to love him, to serve him, and so on. Without him we couldn't do it, but with him we can do all things. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami pada malam ini Kau satukan di dalam kegembiraan sukacita yang sama, yakni sukacita kami boleh berjumpa dengan Yesus secara konkret dalam hidup dan rutinitas kami sehari-hari. Baik di dalam kami hidup dalam keluarga, di dalam relasi sebagai pasangan suami istri, dalam relasi bersama dengan anak-anak dan cucu, di dalam relasi sebagai sahabat-sahabat kerabat kerja Ibu Teresa, di dalam dinamika pelayanan dan karya kami setiap hari dalam pekerjaan, kami bersyukur bahwa Yesus selalu menjadi sumber pengharapan dan kekuatan kami berjumpa dengan semua realitas itu. Tentu kami menyadari tidak semua perjumpaan itu adalah sesuatu yang kami dambakan atau kami inginkan. Tidak semua perjumpaan dengan Yesus itu dalam peristiwa yang selalu membuat kami semangat dan gembira. Tentu juga ada perjumpaan dengan Yesus yang membawa kami untuk masuk menyentuh realitas kekecewaan, putus harapan, jalan yang buntu, dan banyak peristiwa-peristiwa manusia lainnya. Dalam 2 minggu terakhir ini, kami mencoba menanggapi undanganmu lewat berjalan bersama Yesus dan secara sungguh-sungguh juga menanggapi undangan Yesus untuk berjalan bersama Dia. Berkatilah kami dan buatlah kami juga mampu untuk berbagi dalam sharing nanti tentang semua perjumpaan kami dengan Yesus sendiri yang selalu membuat kami mampu memaknai setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Tuhan, berkatilah kami yang akan berbagi cerita dan buatlah kami juga saling melihat dan mampu juga menyentuh lewat sharing-sharing yang akan dibagikan bagaimana Engkau juga ingin membawa kami pada perjumpaan pada malam ini lewat teman-teman kami yang berjalan bersama dengan Ibu Teresa. Berkatilah kami dan tuntunlah kami selalu kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah melewati 14 minggu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau orang dari awal ditanya, apakah mau terus berjalan bersama Ibu Teresa selama 14 minggu, pasti jawabannya jelas. Ragu-ragu, mampu nggak ya? Atau sungguhkah ada sesuatu yang membuat saya atau kita itu bisa berjalan bersama? 14 minggu itu pendek dibandingkan dengan 34 minggu. Tetapi 14 minggu itu suatu rangkaian cerita yang kalau disusun bisa berbuku-buku itu ya, berhalaman-halaman ya. Maka di sini yang perlu kita sadari dan syukuri adalah kita tuh sudah berjalan 14 minggu untuk mendalami bagaimana karya Allah itu nyata lewat hidup kita. Kalau Bapak Ibu kembali melihat note-nya ya, kalau lihat note-nya sampai minggu ke-13 yang kita menanggapi undangan Yesus ya. Dan pada minggu ke-14 kita mencoba masuk dalam misinya.
semakin kita mengenal Yesus lebih dalam, sekurang-kurangnya lebih dalam itu lebih detail ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum BPMT pengenalan kita lebih banyak pada apa yang kita dengar dalam Ekaristi ya, apa yang kita dengar dalam khotbah, apa yang kita dengar dalam renungan-renungan yang kita terima entah lewat online atau offline atau dalam berbagai macam bentuk ya. Tapi kali ini kita semua secara personal terus mencoba mendengarkan lewat bagaimana kitab suci memberikan kepada kita cerita tentang Yesus. Dan seperti dalam panduan doa, di situ ada cerita bagaimana tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu prihatin dengan keadaan dunia. Keadaan dunia yang tidak seimbang, tidak teratur. Ada orang yang sedih, ada orang yang tertawa-tawa, seolah-olah semuanya tidak terhubungkan. Seolah-olah semuanya terputus-putus ya, tidak ada korelasi satu sama lain untuk saling mencoba menemukan bahwa kita itu manusia diciptakan adalah untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Maka dalam minggu-minggu ini kita mencoba masuk dalam merenungkan peristiwa inkarnasi, peristiwa penjelmaan Tuhan. Dan peristiwa penjelmaan Tuhan itu tentu di luar bayangan manusia atau pengetahuan manusia, itu sudah ada di dalam benak Allah sendiri ya. Pertama-tama Allah rela dan mau hadir dalam sejarah manusia. Kiranya ini yang secara khusus oleh teologi atau ajaran gereja, khususnya gereja Katolik, teologi tentang inkarnasi itu sesuatu yang sangat besar. Saya mau menunjukkan kembali poinnya, saya share screen sebentar. Bagaimana dalam inkarnasi kita dituntun untuk menemukan Allah yang mau hadir. Saya bacakan lagi ya Bapak Ibu ya. Tiga pribadi ilahi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengambil inisiatif untuk menyelamatkan dunia umat manusia. Tiga pribadi ilahi itu melihat area yang luas dan lingkungan di dunia yang penuh dengan manusia, melihat orang-orang jatuh ke dalam situasi yang rusak atau hancur. Dan dalam kekekalannya memutuskan supaya pribadi kedua, Allah Putra menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Saya mau menggarisbawahi yang ini dalam pengantar sharing nanti Bapak Ibu ya. Mari kita fokus pada manusia. Tadi kita dengarkan dalam sharingnya Ibu Teresa ya, dari Injil Lukas itu, siapa yang memberi aku minum dan makan pada saat aku membutuhkan, siapa memberi aku pakaian, siapa memberi aku tumpangan, siapa yang hadir untuk aku. Dan itulah yang akan menjadi pertanyaan pada hari kematian. Pada saat kematian, semua orang tidak ditanya tentang, sebagaimana Ibu Teresa tadi menyampaikannya, tidak ditanya tentang apa yang kamu miliki, berapa jumlah tanah, berapa jumlah prestasi, atau berapa jumlah hal yang menjadi kebanggaanmu. Tidak, Bapak Ibu. Itu bedanya antara dunia dengan surga atau hidup ilahi ya Bapak Ibu ya. Di dunia itu orang ditanya, kamu punya mobil berapa? Kamu punya rumah berapa? Penghasilanmu berapa? Yang tidak punya penghasilan biasanya tidak diperhitungkan. Ya. Maka filsafat dunia itu kan filsafat tentang kepemilikan. Ya. Kalau boleh saya katakan demikian. Yaitu orang manusia diperhitungkan dari apa yang dia punya. Apa yang dia mampu. Apa yang dia dapat tunjukkan sebagai keberhasilan.
Wajar di dunia ini orang selalu mengatakan we are number one, ya, we are number one, ya. Kalau pertandingan basket pun juga we are number one. Pertandingan bulu tangkis dan lainnya sama. Seolah-olah dunia itu selalu dalam konteks pertandingan, ya, kalah dan menang. Yang kalah ya tersungkur, yang menang ya dia dipuji-puji, ya, diangkat. Tapi di sini persis pendekatan manusia, dan itu juga proses yang kita renungkan dalam inkarnasi, penjelmaan Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia, tetapi Allah mengangkat manusia, bukan menanyakan manusia apa yang sudah kamu punya, tetapi Allah mengangkat manusia dalam martabatnya sebagai ciptaan yang sudah pada dirinya lovable, ya, pantas dicintai, pantas diterima, pantas diakui tanpa bajunya merah atau kuning, tanpa apa yang ia kenangkan, tetapi Allah menjadi manusia, mengangkat manusia pada dirinya sebagai gambaran Allah yang adalah kasih, yang adalah cinta itu sendiri. Tadi dalam renungan video tadi, Ibu Teresa menunjukkan siapa yang sungguh memperhatikan salah satu dari orang ini sebagai orang yang lovable, maka itulah yang akan ditanya Tuhan. Bukan berapa banyak yang kamu punyai, tapi berapa banyak manusia yang melalui diriku, diri Anda, diri kita, sungguh datang pada Tuhan. Berapa banyak hidup kita menjadi jembatan banyak orang berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika kita menyadari bahwa berjumpa dengan Tuhan itu sesuatu yang membuat kita mempunyai wawasan lebih luas dan wawasan yang sangat membuat kita menjadi lebih bebas untuk makin berjumpa dengan banyak manusia, maka kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita semakin ingin berjumpa dengan banyak orang. Ibu Teresa dalam renungan yang terakhir selalu mengajari kepada para suster, berdoalah di pagi hari dan merayakanlah Ekaristi. Dan itulah yang selalu Ibu Teresa ajak para suster untuk menemukan Kristus di dalam sakramen dan juga Kristus yang sama di dalam orang-orang yang dijumpai. Dalam pemahaman dan dalam penghayatan saya tentang apa yang Ibu Teresa sampaikan tadi, semakin kita berjumpa dengan Tuhan, semakin kita membuat diri kita dibagi-bagi, ya. Semakin kita istilahnya tidak kikrik gitu, ya. Tidak kikrik tentang apa? Tidak pelit tentang waktu, tidak pelit tentang pikiran, tidak pelit tentang apapun. Karena apa? Ketika ada banyak orang yang lewat pikiran kita, lewat perasaan kita, lewat yang kita lakukan, yang kita punyai atau yang kita hidupi, semakin mengalami Tuhan, itulah yang membuat kita semakin menemukan. Kita menemukan Yesus. Semakin kita berjumpa dengan Yesus, semakin kita juga ingin membuat hidup kita dibagi-bagi untuk banyak orang berjumpa dengan Yesus. Pada bagian terakhir dalam panduan, yaitu tentang renungan Ibu Teresa, saya menawarkan panggilan dalam panggilan, ya. Dan situ sebutkan, saya sharing sebentar. Pada bagian renungan Ibu Teresa dari buku Secret Fire, saya mengambil bagian tentang bagaimana dia terus menghidupkan selalu pengalaman perjumpaan yang luar biasa itu dengan cara yang biasa. Jadi dalam buku itu digambarkan cara Ibu Teresa itu adalah cara yang biasa. Masuk dalam keheningan,
dalam doa, dalam ekaristi, dan dia menemukan perjumpaan yang luar biasa. Setiap pagi yang ada adalah saat tenang bagi jiwanya. Dia memperbaharui rahmat perjalanan kereta api itu. Ya. Jadi ketika dia tersentuh dengan Tuhan yang memanggil dia untuk ke Kalkuta, Tuhan yang memanggil kita untuk melepaskan Loreto, perjumpaan Yesus itulah yang terus dia bawa. Jadi kalau kita kembali melihat Bapak Ibu, tanggal 10 September 1948 itu adalah perjalanan perjumpaan Ibu Teresa yang sangat intim dengan Yesus. Tentu sebelumnya dia juga mengalami keintiman dengan Yesus. Tapi kali ini, keintiman Yesus itu mengutus dia. Jadi, kalau boleh saya coba bayangkan ya, perjalanan hidup rohani Ibu Teresa sejauh saya memahami. Dari pengalaman intim yang romantis dalam arti sebagai filial ya, sebagai anak, sebagai orang yang ingin terus dekat pada Yesus, ingin terus istilahnya bersama Yesus ya. Itu sangat baik, itu sangat baik. Dan itu pun juga rahmat. Dari intimitas yang seperti itu, yang filial sebagai anak yang bergantung kepada Tuhan dan terus mengikuti Tuhan. Ibu Teresa pada 10 September 48 itu mengalami yang namanya pengalaman mistik di mana keintiman dengan Tuhan itu adalah suatu perutusan. Dan keintiman itu membawa dia semakin masuk ke dalam kegelapan dunia untuk membawa banyak orang datang pada Yesus. Dan inilah awal dari perjalanan Aethers. Kalau sebelumnya, kalau kita bisa lihat perjalanan Ibu Teresa, yaitu keintiman akan sakramen Maha Kudus ya, kehadiran Allah yang begitu agung, kehadiran Allah yang begitu agung dalam Ekaristi, dan itu membuat dia selalu ingin hidupnya berpusat kepada itu. Tapi sejak 48 itu keintimannya adalah sakramen Maha Kudus yang ia hidupi dalam perutusan untuk mendatangi, menjumpai orang-orang yang tersingkir. Kiranya ini Bapak Ibu yang ingin saya tawarkan sebagai bahan sharing ya. Tentu setiap dari kita punya pengalaman unik. Tentu setiap dari kita punya pengalaman seperti Ibu Teresa itu, yaitu tanggal 10 September tahun 48. Kalau boleh saya bahasakan, di manakah pengalaman 10 September 48 itu bagi diriku? Dalam konteks hidupku, dalam konteks yang membuat aku semakin intim tetapi di dalam perutusan. Yang membuat aku semakin berjumpa dengan Tuhan tetapi di dalam suatu perutusan yang nyata yang membawa aku semakin masuk di dalam misteri imanku. Tentu di balik itu ada tangis, ketakutan, kekhawatiran, tetapi tangis kekhawatiran yang sungguh lain karena di situ kekhawatiran manusia yang mencoba semakin percaya pada Tuhan. Bukan kekhawatiran manusia yang takut pada dunia yang begitu tidak menentu ini, tidak teratur ini, sehingga kita seolah-olah kehilangan pegangan pada diri kita. Ibu Teresa juga orang yang punya khawatir, saya yakin. Punya ketakutan juga, saya yakin. Tapi di situ ia takut berjalan bersama Yesus. Artinya dalam ketakutan itu dia menyerahkan ketakutannya pada Yesus yang menjadi tumpuannya. Sehingga kemanusiaannya itu semakin menjadi dalam karena dia menghayati perjumpaannya dengan Yesus itu dalam pengalaman putusan yang sangat nyata. Silakan Bapak Ibu melanjutkan sharing. Saya persis 30 menit saya membatasi supaya tidak mengambil waktu sharing Bapak Ibu. Jadi yang saya tawarkan adalah tentu Bapak Ibu punya keintiman dengan Tuhan, sudah pasti. Tetapi apakah juga ada pengalaman di mana keintiman Bapak Ibu dengan Tuhan itu bukan lagi sifatnya seperti seorang anak pada orang tuanya, tetapi seorang yang percaya pada orang tuanya bahwa dia sudah menjadi dewasa sebagai pribadi yang ambil bagian dalam misi Yesus, Sang Guru dan orang Tuhan yang kita imani.
Demikian Pak Win, saya kembalikan. Ya. Saya screen ya. Jadi Bapak Ibu, besok itu salah satu bagian dari persiapan novena menyambut 25 tahun Ibu Teresa dari Kalkuta, maksud wafatnya. Kita ingin menyiapkan bersama dengan kaum muda. Jadi salah satu dari tim inti KKIT ingin banyak orang muda semakin mengenal semangat Ibu Teresa. Nah, tema yang salah satu yang kita pilih adalah memaknai krisis pilihan hidup dalam terang Ibu Teresa dari Kalkuta. Krisis pilihan hidup itu apa tuh sebenarnya? Ya, setiap dalam perjalanan hidup kita akan ada krisis ya. Mulai dari remaja menjadi remaja dewasa menjadi dewasa junior menjadi dewasa full, lalu senior dan seterusnya. Kan ada dinamika hidup masing-masing ya. Nah, dalam setiap dinamika itu ya kita harus memilih, kita harus memutuskan langkah-langkah yang memang kita ingin berkembang ya. Nah, kiranya pengalaman Ibu Teresa dapat menjadi terang bagi kita melihat bagaimana menjalani hidup ini melalui krisis yang satu ke krisis yang lain. Nah, kalau saya membacanya dalam konteks persiapan 25 tahun wafatnya Ibu Teresa, mengapa kita semua saat ini di sini tergerak dan terinspirasi oleh Ibu Teresa? Karena Allah. Karena Allah lah ya kita tergerak untuk itu. Maka setiap pribadi itu kan menjadi sarana bagaimana kita itu berjumpa dengan Tuhan ya. Nah, untuk orang-orang muda seperti anak-anak mahasiswa, lalu anak-anak orang muda Katolik ya, ini juga saya sebarkan kepada banyak tempat dengan secara online juga, ada yang juga hadir di sini. Kebetulan besok juga ada anak-anak dari mahasiswa Gunadarma yang sudah sejak malam ini mereka nginap di Wisma dan mereka besok akan gabung juga sekitar 30-an. Kalau melihat dinamika orang-orang muda itu kan salah satu yang menjadi hal penting yang kita pernah alami yaitu kita berani mengambil pilihan hidup dengan semua konsekuensinya. Nah, semua konsekuensi itulah sebenarnya yang menjadi krisis ya, ketika kita tidak mau mengambil ya kita pasti akan mengalami kebingungan terus ya. Nah, itu yang mau kita tawarkan di dalam perjalanan hidup Ibu Teresa, khususnya pada panggilan kedua yang kita sebut panggilan tadi yang dalam renungan sudah saya tawarkan. Ibu Teresa mengalami krisis iman dalam arti apa? Krisis bagaimana dia istilahnya ditanya Tuhan, apakah engkau mau menolak aku? Ketika Ibu Teresa sudah menemukan hidupnya di Loreto dengan segala dinamikanya yang menggembirakan dan dia harus meninggalkan dan melepaskan semuanya. Jadi dia melepaskan untuk mengikuti panggilan Tuhan ke Kalkuta. Itu yang tadi saya sebut keintiman yang membawa kepada perutusan. Nah, untuk sampai pada pengalaman itu tentu kita ingin juga berangkat dari pengalaman yang paling mendasar, yaitu mengambil keputusan dalam hidup kita. Nah, besok Suster Lastrida akan menjadi salah satu guest speaker untuk bercerita tentang bagaimana dia berproses dalam mengambil keputusan. Nah, semoga karena ada juga orang muda, sharingnya dapat membantu orang-orang muda yang juga sedang bergulat di dalam dunia yang sama ya, mengambil keputusan hidup yang punya konsekuensi besar dalam perubahan hidup mereka. Itu kurang lebih Bapak Ibu rekoleksi besok, maka silakan ditawarkan kepada anak cucu atau orang-orang muda siapapun, karena ada online-nya juga. Pak Win kayaknya sudah membuat Zoom sampai 500 Pak ya? Ya Romo. Ya, baik. Saya hanya menjadi bagian dari KKIT untuk menjadi fasilitator besok, tetapi besok adalah teman-teman KKIT sendiri yang akan menjadi membantu juga dalam dinamika ini. Maka besok ada sharing dari KKIT, member KKIT yang pernah ketemu Ibu Teresa dan di rumah Home of Dying itu ya. Juga dengan KKIT yang orang muda yang belum pernah ke sana tetapi
sungguh-sungguh terinspirasi dengan hidup Ibu Teresa. Jadi ada 3 sharing. Sharing dari KKIT dan sharing dari Suster Astrida. Selebihnya nanti akan dinamika kelompok. Nah, itu hanya bisa terjadi pada kelompok offline. Kalau online agak susah nanti mengaturnya. Demikian Pak pengantar untuk rekoleksinya Pak besok. Besok jam 9 mulai dan sampai jam 5 ditutup misa bersama. Misa juga akan disajikan secara online. Oke, jadi itu ada info ya dari Romo Rudi untuk rekoleksi tanggal 20 Agustus besok jam 9 sampai pukul 12 untuk yang online. Setelah itu akan stop dulu, nanti jam 3 ya mungkin ya Romo, akan ada misa online yang akan disambung lagi. Tetapi itu nanti ada tetap Zoom saya buka ya, jadi saya nggak akan tutup sampai pukul selesai, sampai acara selesai. Jadi itu seperti itu. Oke, rasanya sudah nggak berpanjang-panjang lagi Romo, mungkin untuk bahan minggu ke-15, silahkan Romo. Saya melanjutkan untuk pengantar bahan minggu ke-15 ya. Saya sudah membagikan, semoga sudah diterima dengan baik. Untuk bahan minggu ke-15 ini, mari kita lihat bersama-sama. Temanya adalah Yesus lahir untuk kita. Ya. Minggu ke-13, 14 itu, minggu ke-12, ke-13, temanya adalah undangan. Cinta Tuhan mengundang kita untuk berjalan bersama Yesus. Lalu tanggapan kita. Lalu tema minggu ke-14 adalah tentang misi Yesus. Ya. Jadi sebelum kita masuk di dalam kelahiran Yesus, kita sudah merenungkan 3 pribadi Allah itu prihatin dengan dunia, lalu mengutus Allah Putra dalam inkarnasi, lalu di dalam proses perjalanan hidup Yesus, Yesus mempunyai misi. Dan misinya yang utama adalah bagaimana manusia kembali kepada Sang Penciptanya. Melihat Sang Penciptanya. Itu misi Yesus. Dengan memuliakan Allah, dengan mengabdi Allah, manusia menyelamatkan jiwanya. Itu adalah tujuan dari setiap ciptaan. Nah, di sini kita mau dalam minggu ke-15 semakin lebih berfokus kepada Yesus. Ya. Dapat dikatakan Yesus itu adalah manusia yang menjadi teladan manusia semuanya. Manusia yang menjadi teladan semua manusia maksud saya. Teladan apa? Karena ia jelas tujuannya dan tak tergoyahkan. Bahkan Yesus yang lahir, nanti ada cerita tentang Yesus digoda dan semuanya ya. Dengan tegas Yesus menghardik roh jahat dan membawa roh jahat pun tunduk pada Tuhan. Maka dalam minggu ini Bapak Ibu, cobalah semakin Bapak Ibu masuk di dalam detail kelahiran Yesus. Ambillah waktu, ya seperti ginilah. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah mengemong cucu ya, atau anak dan cucu ya, cobalah ingat masa mengemong anak dan cucu ya. Lalu saya matikan sebentar. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat masa mengemong cucu dan anak ya, kan kerasa sekali ya bagaimana pribadi itu adalah pribadi yang membuat sukacita Bapak Ibu bertambah, sekaligus juga membuat Bapak Ibu menemukan bagaimana misteri Allah di dalam seorang bayi ya. Nah, coba jadikan sekarang pengalaman itu, pengalaman Bapak Ibu gendong Yesus. Coba bayangkan seolah-olah bayi yang Bapak Ibu pernah gendong itu, meskipun itu anak Bapak Ibu, cucu ya, cobalah bayangkan itulah Yesus. Dan yang paling penting adalah coba Bapak Ibu berkomunikasi dengan Yesus yang kecil itu. Seperti Bapak Ibu ketika ngemong ketika nimang-nimang ya, ketika anak nangis ya, ditimang-timang
Saya paling tidak dapat menggendong bayi karena saya takut. Jadi waktu ponakan saya melahirkan anaknya, cucu saya juga termasuk ya, anaknya kakak saya. Waktu saya gendong tuh ngeri saya, karena begitu lembutnya ya. Makanya ketika sudah besar baru saya gendong setelah itu. Nah, cobalah melihat Yesus yang kecil, Yesus yang mungil, yang fragil ya, yang bisa nangis, tapi bisa melihat di situ, di balik itu bagaimana inilah Allah yang hadir untuk saya. Inilah bayi yang lahir untuk saya. Maka di sini yang saya tawarkan di dalam tema renungan itu dibagi menjadi 3 bagian. Saya share lagi ya. Kalau Bapak Ibu nanti membaca detailnya, ini ya, bagian ini ya. Ya, bukan hanya untuk kehidupan kita sendiri. Apakah kita selalu berbahagia akan kehidupan orang lain? Sama seperti Maria dan Yusuf yang mengatasi semua kecemasan dan bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Kalau kita membayangkan situasi Yusuf dan Maria pada saat itu, mereka sama-sama manusia yang bingung dan gelisah. Mereka tidak ada ikatan sebagai suami istri pada saat itu, dan untuk orang Yahudi itu kan yang luar biasa, bisa dirajam batu ya. Tapi di balik ancaman dan ketakutan semua itu, mereka memutuskan sebagai orang tua Yesus melindungi Yesus. Dan di sini jelas sekali bagaimana kehangatan Maria dan Yusuf memberikan rasa aman kepada Yesus yang baru lahir, melindunginya. Ya. Coba Bapak Ibu kembali mencoba membayangkan bagaimana Allah yang lahir dalam seorang bayi itu sungguh membutuhkan kita, membutuhkan keterlibatan kita, agar si bayi Yesus itu berkembang dan bertumbuh dan melaksanakan misinya. Nah, kalau kita kembali kepada renungan tentang kelahiran Yesus, maka akhirnya kita bisa melihat bagaimana peranan kita yang memelihara bayi Yesus seperti halnya kita memelihara anak-anak kita, cucu kita, dan semuanya. Nah, untuk itu saya menawarkan dalam renungan, memohon karunia untuk mengenal secara dalam Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia bagi saya, agar saya bisa mencintai dan melayani Dia. Ya. Nah, di sini hari pertama, hari kedua ada bahan tuntunannya, hari ketiga dan keempat juga pengulangan, kelima dan sama. Tapi pada bagian terakhir, Bapak Ibu, hari ketujuh, merasakan sekali lagi bagian yang paling berkesan dalam peristiwa di kitab suci tentang kelahiran Yesus. Silakan Bapak Ibu temukan setiap hari di bagian mana Bapak Ibu sungguh terkesan dalam peristiwa kelahiran Tuhan. Lalu dalam kaitan dengan BPMT berjalan bersama Ibu Teresa ini, saya menawarkan renungan Ibu Teresa pada halaman 94 dari buku Secret Fire. Intinya tentang keseluruhan diri Allah hadir dalam setiap bisikan paling halus dalam jiwa kita. Sebagaimana seorang ibu yang di tengah malam mendengarkan tarikan nafas bayinya. Kita masing-masing memiliki saluran pribadi yang menghubungkan kita dengan Allah. Gelombang pribadi kita masing-masing yang menjadikan Dia senantiasa setiap saat berbicara di dalamnya. Merenungkan Yesus sebagai manusia, sama halnya kita mencoba belajar memahami Allah berbicara lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mendengarkan suami, istri, anak, sahabat, dan semuanya yang sungguh menjadi inkarnasi Tuhan di dalam diri masing-masing itu. Dan bagaimana hatiku juga membuka untuk mendengarkan mereka. Demikian Pak Winardi, pengantar
renungan minggu ke-15. Kiranya semakin ke sini doanya semakin lebih konkret karena apa? Banyak cerita di sana. Cerita kitab suci dan semuanya. Maka saya usul dalam minggu-minggu tentang Yesus ini tidak menggunakan meditasi ya. Kan meditasi itu kan berpikir-pikir ya, mencecap kata-kata ya. Tapi cobalah gunakan imajinasi Bapak Ibu. Maka sebelum berdoa membayangkan misalkan perikop tentang kelahiran Tuhan. Lalu membayangkan Tuhan lahir di mana, di Bethlehem. Seperti apa Bethlehem, seperti apa suasana Nazaret dan semuanya. Coba melihat Bapak Ibu perjalanan panjang ketika Yesus harus mengungsi karena ada ancaman dari Herodes. Coba bayangkan tempat-tempat yang susah yang pernah Bapak Ibu ziarah gitu ya. Membayangkan tempat gunung bukit di mana orang harus naik, turun. Dan itulah situasi perjalanan Maria dan Yusuf menyelamatkan Yesus. Maka kontemplasi sangat membantu karena apa? Ini berkaitan dengan cerita. Cerita seorang Allah, cerita Allah yang menjadi seorang manusia. Maka kita tidak mencecap-cecap dengan pikiran, tetapi dengan afeksi. Nah itulah, maka kontemplasi itu sangat membantu kita untuk mencoba mencecap pengalaman Yesus yang lahir, yang hidup, dengan kita menempatkan diri di situ. Contohnya misalkan dalam kelahiran ya, misalkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang melayani. Yesus yang sedang lahir, Bapak Ibu melayani, ambilin air untuk Maria dan semuanya. Cobalah ambil peranan itu dan coba bayangkan ketika Yesus lahir, Anda di sana. Jadi seperti kita masuk time kapsul gitu ya. Kita masuk ke zaman Yesus lahir dan kita menempatkan diri kita di sana dan kita mencoba masuk dalam misteri tentang kelahiran itu. Monggo Pak Winadi, saya kembalikan. Oke, terima kasih Romo. Jadi kita agak rubah ya pada minggu depan untuk lebih berimajinasi ya di dalam membaca bacaan yang sudah diberikan oleh Romo Rudi ini. Oke, sebelum itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Romo Rudi. Silakan. Jadi agak sedikit dirubah bahwa kita akan berimajinasi dalam setiap bacaan kita. Oke, mungkin ada yang mau tanya? Oh, nggak ada? Bu Marco biasanya? Oh, Bu Linda, ya silakan. Ya. Bu Linda. Ya. Tadi Romo menyebutkan kontemplasi. Jadi sekarang ini untuk yang minggu ke-15 berarti kita menggunakan imajinasi dan kontemplasi ya, betul ya tadi gitu. Betul ya. Jadi kontemplasi itu kan sebenarnya. Itu gimana Romo? Tolong dijelaskan ya. Romo. Ya. Jadi kan ada yang namanya cara berdoa meditasi dan kontemplasi ya. Meditasi itu adalah cara berdoa kita mencoba menghayati kata demi kata. Contohnya misalkan, Tuhanlah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Lalu itu dicecap-cecap, Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku. Lalu kita mencoba mencecap kata gembala ya. Lalu dari gembala itu saya menemukan dalam sejarah hidupku aku dituntun oleh Tuhan. Maka aku tak akan kekurangan. Oh ya betul. Saya memang tak kekurangan karena dari cerita-cerita hidup saya menemukan Tuhan adalah gembalaku dan aku tak akan berkurang. Nah, itulah meditasi. Jadi, meditasi itu adalah kekuatan kata-kata yang memberikan referensi bagaimana kata itu berbicara dalam sejarah hidup kita maupun sejarah orang lain. Nah, kalau kontemplasi itu adalah cerita. Kita sudah tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Tapi sebelum Yesus lahir di Bethlehem, ada cerita bahwa Yesus harus berjalan jauh dari Nazaret ke Bethlehem karena ada ancaman Herodes. Ya. Nah, karena itu narasi, cerita, maka kita bisa mencoba membayangkan kalau seperti Ibu memutar film ya, flashback gitu ya, tentang cerita perkawinan kita misalkan ya, perkawinan di masa lalu ya. Nah, nanti lalu perkawinan di masa lalu itu kita flashback-kan lagi. Kalau itu aku coba masuk lagi ke dalam peristiwa itu.
Dan aku melihatnya mungkin sebagai seorang yang hadir sebagai tamu atau orang yang hadir sebagai pelayan, ya. Mungkin itu peristiwa Bapak Ibu, pernikahan Bapak Ibu, tapi kalau itu Bapak kontemplasikan, ya, seandainya saya sebagai saat itu orang yang event organizer misalkan, atau sebagai penyanyi, atau sebagai apa, dan di situ saya hadir dalam perkawinan Pak Wiranto dan Bu Linda misalkan, ya, kalau saya bisa dapat foto-fotonya, lalu saya bisa membayangkan, saya bisa mengimajinasikan, oh saat itu begitu cerianya Pak Wiranto dan Bu Linda gitu, ya, lalu ada seluruh keluarganya, saya lihat satu-satu fotonya. Nah, foto-foto itu sudah terekam, tapi kita ingin mencoba mengimajinasikan foto-foto itu di dalam kemampuan kita untuk melewati batas ruang dan waktu. Maka sekalipun kita hari ini di sini, kenapa Yesus yang lahir di Bethlehem kok begitu kuat? Karena saya mengimajinasikan Yesus yang lahir di Bethlehem itu di dalam cerita-cerita yang sudah dirumuskan di dalam kitab suci. Coba kalau Bapak Ibu, ya, tidak punya cerita kitab suci tentang Yesus lahir di Bethlehem di kandang domba, mungkin imajinasinya berbeda, gitu ya. Kalau nggak ditulis di situ ada kandang domba dan ada para gembala, mungkin imajinasinya menjadi liar. Karena apa? Bisa saja dia di hotel lain, ya, bisa saja dia di tempat lain. Nah, dengan ada tulisan, ada gembala dan itu, lalu kita punya imajinasi yang sudah membuat kita makin menemukan konteksnya. Nah, konteks itulah yang kita coba siapkan dalam doa yang kita bawa dalam kontemplasi. Nah, dalam kontemplasi, seperti meditasi, kita sudah menyiapkan, kita tidak lagi sibuk mencari-cari di mana ya anunya ya, lahirnya ya, enggak. Karena sudah disiapkan, sehingga ketika kita masuk dalam doa, kita tinggal melihat film yang sudah kita siapkan untuk kita tonton. Nah, apa yang kita siapkan dengan apa yang nanti terjadi dalam doa, itu dua hal yang tidak sama selalu. Dapat saja ketika Bapak Ibu menyiapkan detailnya pada waktu mengalami yang sama, seperti yang Bapak Ibu siapkan, ketika doa kontemplasi, kenyataannya akan menjadi lebih kaya lagi. Contohnya Bapak Ibu, ya, sampai hari ini saya itu selalu terkesan main bola dengan Yesus. Itu saya alami ketika saya kontemplasi di tahun 1988. Pertama kali saya latihan rohani 30 hari. Dan itu mengesan terus sampai hari ini. Sama ketika saya berdiri di situ melayani Maria dan semuanya, dan itu terekam, ya. Seolah-olah saya itu ada di sana. Nah, kekuatan imajinasi itu dapat terjadi secara sadar maupun di bawah alam sadar. Contohnya, waktu saya kena COVID, ya Bapak Ibu, ya, kan saya sudah membayangkan saya jalan ke rumah, ke tempat almarhum Bapak Ibu saya, dan dalam kegelapan, ya. Sampai hari ini imajinasi itu masih ada. Nah, itulah kekuatan imajinasi kontemplasi. Tidak secara real kita alami, kita pegang, tetapi kita ada di sana. Semoga membantu, Bu Linda. Iya, Makasih, Romo. ya makasih. Mesti dijalani dulu Romo ini nanti. Dirasakan. Masih bingung. Oke, terima kasih. Betul. Ya, oke, Bu Linda. Oke, mungkin ada yang lain mau ditanyakan terkait dengan minggu ke-15? Saya boleh tambah dikit ya? Ya, Mungkin. silakan Bu Stella. Misalnya imajinasi itu kayak kita menghayal gitu kali ya Romo ya. Kita menghayal. Kalau orang yang suka berimajinasi bisa langsung bisa mengerti. Aduh, kalau saya jadi orang kayak dia yang terkenal atau yang begini-begini baik. Jadi berhayal gitu. Sama Romo. Berhayal yang sudah didefinisikan arahnya. Ya. Nah, kalau ini kita berhayal mengimajinasikan Yesus. Yesus. Lalu kita mencoba dengan imajinasi yang sudah didefinisikan Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba, ditemani oleh para gembala. Itu konteksnya. Nah, kalau yang berhayalan tadi, Bu, itu ngelamun. Nah,
Berhayal dalam arti apa? Orang kosong lalu tiba-tiba keinginannya muncul. Nah, itu sebenarnya membiarkan alam sadar muncul tetapi dalam ruang yang nggak jelas. Karena itu bisa kemana-mana itu larinya. Tapi kalau kontemplasi itu arahnya kepada apa? Kepada membiarkan Allah menuntun dan membawa kita. Renungan ya. Ya, merenungkan. Nah, mungkin itu kata tepat ya, merenungkan bagaimana kisah kelahiran Yesus. Kalau tadi kan menghayal dalam arti kita beriming-iming ya, punya imingan dan mungkin arahnya akan menjadi liar karena lanturan ya. Kurang lebih energinya sama, Bu. Energi sama tetapi energi yang ini kita kontrol, kita atur. Dalam Yesus ya, sekitar Yesus lah. Nggak Betul, kemana-mana. betul. Betul. Jadi kalau ngelamun itu kan enggak ada batasannya, enggak ada ininya, Bu Enggak Stella. sih, Pak Win, misalnya gini ya, imajinasi. Aduh, ini kalau tanahku laku, anak-anak aku beliin satu orang satu rumah gitu. Gitu ya. Ya, catatannya Romo tadi karena ini ceritanya sudah jelas kan. Yesus lahir di Bethlehem, di kandang. Kemudian ada gembala yang datang, yang mengunjunginya. Nah, kita berimajinasi seperti itu. Nah, kita mau terserah role-nya mau menjadi siapa gitu. Boleh menjadi gembalanya atau kita ya menjadi seorang yang Marianya dong. yang hadir di kejadian itu gitu boleh gitu. Jadi nggak masalah ya Romo, bebas ya Romo. If I were Maria gitu ya. Nah, kalau Bu Stella mau jadi Bu Maria, silahkan juga ya Romo, boleh juga ya. Berarti, Namanya kan Stella Sakitnya Maria. ya, ngerasain sakitnya Bu Stella. Kalau jadi Maria ngerasain sakitnya. Mungkin gini, kita masih ingat kan waktu Februari, latihan rohani nomor 21 ya. Tujuan latihan rohani ini kan adalah untuk menaklukkan diri ya. Menaklukkan diri supaya saya dapat menggunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya mau mencoba masuk dari situ Bu Stella. Jadi berhayal itu adalah kondisi di mana manusia ditaklukkan oleh imajinasinya. Jadi liar. Jadi kan itu tidak teratur ya. Tapi kontemplasi itu adalah manusia mengarahkan imajinasinya kepada satu titik. Sehingga ketika sampai pada titik itu, Allah membantu kita untuk mengalami yang kita tidak pernah bayangkan. Suatu pengalaman akan Allah yang melewati titik itu, kita diantar kepada pengalaman akan Allah. Nah, ini yang membedakan antara orang melantur atau berhayal dengan orang yang menggunakan imajinasinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka imajinasi itu adalah kemampuan manusia. Nah, pada titik tertentu, Tuhan membawa kita untuk mengalami suatu misteri. Dan itulah sama seperti meditasi ya Bapak Ibu ya. Meditasi kan juga kemampuan manusia untuk mengulang-ulang dengan pikiran. Mengulang kata ya. Nah, ketika pada titik tertentu, Tuhan membawa kepada pengalaman tertentu. Sama halnya dengan kontemplasi. Kalau meditasi dengan kemampuan pikiran, daya pikir, kalau kontemplasi daya menggambarkan, mengimajinasikan. Nah, kedua kemampuan ini dipakai oleh manusia untuk menyiapkan dirinya, digerakkan oleh Allah. Nah, kalau berhayal, ngelamun, atau kalau dalam meditasi itu kan ngelantur ya. Ngelamun dan ngelantur kan ya, bahasa Jawanya kan ngelamun itu menghayal, ngelantur itu pikiran-pikiran yang liar ya. Nah, itu sebenarnya sama. Nah, itu membedakan kita ketika meditasi dan kontemplasi itu kita menggunakan daya pikir, daya imajinasi agar kita digerakkan oleh Tuhan. Kalau ngelantur, ngelamun itu manusia tidak menggunakan daya pikir sesuai dengan kemampuannya, tetapi membiarkan itu menjadi kayak bumerang gitu ya, mengontrol kita, menguasai kita. Semoga membantu. Kalau tidak membantu, berdoalah.
Satu lagi saya mau. Ye. Ya, selamat malam dari Semarang. Romo, Mari Bu Asteria. ya terima kasih. Ini imajinasi, mengenai imajinasi. Kalau misalkan misalkan saya ketemu, saya melihat seorang pengemis yang bersinar kuning. Itu yang saya lihat. Ini misalkan. Kemudian saya sharing ke teman. Terus teman itu bilang, Asteria sukanya kok berimajinasi. Nah, itu bagaimana? Yang kedua, kalau Santa Faustina itu mendengar suara Yesus, kenapa sekarang menjadi suara Yesus itu menjadi pedoman bagi doa di kerahiman ilahi? Apakah itu juga suatu imajinasi atau bagaimana? Terima kasih, Romo. Baik. Imajinasi itu kan personal, Bu ya. Kalau boleh saya coba pahami ya. Imajinasi Ibu Asteria dengan saya tentang seorang pengemis yang berpakaian kuning pasti unik. Karena apa? Sangat personal. Jadi bisa saja imajinasi saya dengan subjek tema yang kurang lebih mirip, tetapi yang saya lihat itu tidak sama dengan yang Ibu Asteria lihat. Kemungkinan pengemis itu dalam orang yang pernah saya temui ya waktu saya kecil, karena saya sudah punya gambaran pengemis itu seperti ini. Mungkin imajinasi itu karena begitu mengesan, maka setiap saya bertemu pengemis, saya mengagumi pengemis bukan yang seperti yang saya lihat di jalan, tapi pengemis yang saya punya dalam imajinasi saya. Lalu imajinasi itu dapat membuat suatu semacam bentuk di mana kalau saya ingin melihat pengemis itu tidak seperti yang lainnya lihat. Nah, imajinasi yang tadi Ibu katakan dengan Santa Faustina, kalau Santa Faustina itu mendapat anugerah dari pengalaman-pengalaman hidup doanya, pada titik tertentu anugerah itu sifatnya universal. Contohnya, Santa Benedikta, ya, Santa Faustina, dan santa-santa lainnya yang diakui oleh gereja mendapatkan anugerah penampakan, baik itu Ibu Maria maupun kerahiman ilahi. Lalu kemudian kerahiman ilahi itu disampaikan untuk mendoakan para imam dan sekaligus juga untuk keselamatan semua. Nah, itu sifatnya universal, maka kenapa doa kerahiman ilahi dan doa-doa yang dibawa oleh anugerah lewat para penerima anugerah itu dan sampai hari ini terus didoakan dan menjadi sifatnya universal, karena itu bukan personal. Itu adalah anugerah lewat dia Tuhan ingin menyampaikan pesan. Nah, itu prosesnya panjang Bu Austria. Itu harus diakui oleh gereja. Jadi tidak semua penampakan diakui oleh gereja. Contohnya penampakan di Akita, ya, atau penampakan di Korea, itu tidak semuanya diakui oleh gereja. Ketika ya justru dianggap imajinasi ya, Mo. Berimajinasi, dianggap saya berimajinasi mungkin. Yang mana, Bu? Kalau semuanya tidak seluruhnya diakui oleh gereja, berarti malah justru saya dianggap berimajinasi. Tidak apa-apa, Bu, karena kan saya juga sama. Setiap orang punya imajinasi. Setiap orang tidak harus dipaksakan mengakui imajinasi saya. Tapi seperti saya bercerita. Saya waktu COVID, saya mengalami 4 hari koma, dan saya berjalan mencari bapak ibu saya yang meninggal dalam kegelapan. Dan itu saya lihat. Tapi saya tidak perlu meminta orang mengamini itu. Karena itu sifatnya personal. Pribadi. Artinya pengalaman kematian yang saya alami itu adalah sangat personal. Dan itu tidak bisa saya katakan setiap orang akan mengalami seperti itu. Saya juga nggak tahu. Tetapi kalau saya ditanya, dan saya perlu menyampaikan ketika dalam konteksnya tertentu, saya bercerita. Tetapi saya tidak pernah meminta orang percaya. Karena itu personal. Nah, ketika seseorang itu mendapat anugerah
Santa Faustina dan lainnya juga tidak meminta pada orang untuk percaya. Tetapi karya Allah terus ya lewat kesaksiannya terus meminta Faustina untuk bersaksi dan akhirnya itu dikakui oleh gereja. Maka kalau Ibu lihat sejarahnya para messenger seperti Santa Faustina itu, mereka takut awalnya, mereka tidak mau cerita. Tapi itulah anugerah yang Tuhan minta mereka bercerita, lalu mereka menghadap hierarki, lalu sampai ke paus dan akhirnya diperiksa dan semuanya, dan ternyata ada mujizat dan ada banyak hal terjadi, dan akhirnya gereja juga mengamini. Maka ketika itu diakui oleh gereja, lalu menjadi karya Allah yang nyata lewat Santa Faustina. Itu semata-mata karya Allah. Nah, pertanyaan mungkin di balik itu apa yang Ibu tanyakan adalah pertanyaan, apakah yang kita amini harus diyakini oleh orang lain? Justru malah saya bertanya, biarlah Allah yang berkarya, manusia cukup menjadi sarananya. Artinya, kalau hidup saya menjadi sarana bagi Allah untuk menyapa orang lain, syukur pada Allah ya. Bukan syukur kepada diri kita. Maka kita selalu mengatakan syukur pada Tuhan. Bukan saya bersyukur bahwa saya menjadi orang yang menyampaikan ini. Tidak. Dan inilah sebenarnya kerendahan hati yang selalu kita mohonkan. Tapi kalau Demikian, imajinasi, iya. Tapi kalau imajinasi kayaknya kita nggak dianggap gitu, nggak diakui. Itu kan sakit hati juga, Mo. Tidak apa-apa, Bu. Dengan saksi Karena apa? Kita nggak bisa paksa Karena orang. kalau gini, kalau kita ingin menyampaikan apa yang kita amini, ya, sebenarnya kan hal yang baik ya. Tetapi belum tentu itu adalah karya Tuhan yang lewat kita. Mungkin kita yang mencoba meyakinkan orang, kamu percaya pada Yesus, kamu percaya pada Yesus berarti kamu selamat. Tapi orang nggak tahu, karena tidak punya pengalaman personal. Nah, inilah yang kita sebut kerendahan hati. Kita hanya bagian yang Tuhan pakai untuk menyampaikan. Contohnya, Bu ya, saya di sini sekarang ini diminta oleh KKIT itu selalu membawa renungan setiap Jumat, ya. Apakah akhirnya apa yang saya katakan adalah benar atau tidak? Bukan halnya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami, saya yakini, tapi biarlah masing-masing mengalaminya dalam doa, dan biarlah Tuhan yang menuntut. Nah, mengapa sampai 14 minggu, 15 minggu kita berjalan bersama? Ternyata kita punya pengalaman yang nyambung. Doanya Ibu Stella di sana, doanya Ibu Asria di Semarang, doanya Ibu Lan misalkan di mana gitu ya. Tapi kenapa kita kok bisa nyambung dalam satu bahasa? Kita mengamini Yesus. Karena masing-masing punya pengalaman personal. Tetapi pengalaman itu unik, ya. Artinya yang saya alami, yang Ibu alami, itu punya konteksnya masing-masing. Maka dalam iman itu sebenarnya tidak ada yang benar dan salah. Yang ada adalah orang semakin rendah hati dan orang semakin kaya dalam melihat Tuhan. Semoga tidak menambah ngantuk dan menambah bingung, Bu ya. Ya oke, mungkin bisa dilanjut. Semakin jelas. Bisa dilanjut ya kalau nanti Bu Astria dengan Romo mungkin ya yang lebih ini. Memang personal ya. Jadi kalau orang lain tidak percaya ya karena orang lain tidak mengalami, mungkin begitu ya. Jadi itulah kerendahan hati yang tadi Romo maksudkan ya, supaya semoga kita semakin menjadi sarana, dipakai aja lah. Perkara orang lain percaya atau enggak ya urusannya orang lain ya. Tapi saya mau dipakai sebagai sarana. Mungkin itu yang poin penting ya. Kalau enggak salah Bu Astria atau siapa ya yang ngasih di itu ya, katanya Kardinal itu Ignatius Suharyo, kalau kita dikasih pilihan hidup dalam hidup, kita hanya menganggap itu suatu anugerah
Dan kalau itu sudah anugerah, berarti kita menjadikan itu panggilan hidup kita, dan itu menjadi perutusan hidup kita gitu. Ada 3 kata itu. Dan itu kalau saya lihat itu persis dengan latihan rohani ya. Kita hanya menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan ya, untuk dipakai ya. Ya mungkin itu ya kira-kira ya Bu Astria ya. Kalau nggak salah Bu Astria yang mungkin yang ngasih video itu ya di kelompok ya. Oke, nggak terasa teman-teman, ini waktunya juga sudah pukul 9 lebih. Oke, saya kira cukup ya pertanyaannya ya. Jadi